Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita terhadap Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari dengan menggunakan syarah Asy-Syarqawi, di mana pada saat ini kita akan masuk pada hikmah yang ke-7. Sebelum saya mengulas hikmah yang ke-7, kita refresh kembali ya, mengingat kembali di hikmah ke-6, di mana Allah adalah maha mengijabah doa hambanya, maha memberi ya, permintaan hambanya. Hanya bentuk pemberian dan waktu pemberiannya Allah yang menentukan, Allah yang maha tahu, bukan ditentukan oleh si peminta atau yang memohon kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai hamba lalu terus-menerus berusaha, kemudian juga senantiasa berdoa agar usaha kita dikabulkan oleh Allah, agar usaha kita diijabahi oleh Allah ya, usaha yang luar biasa, penuh paripurna kira-kira begitu dalam berusaha, kemudian juga berdoa dan tawakal juga sangat luar biasa, berserah diri kepada Allah, tapi ternyata anugerah atau pemberian yang kita doakan, yang kita upayakan belum juga diberikan kepada kita, kita tidak boleh untuk berputus asa. Itu hikmah yang ke-6 ya, dimana itu menjadi landasan penataan batin kita, hati kita, rasa kita, agar kita senantiasa memiliki optimisme. Pada saat yang bersamaan kita juga memiliki ketawakalan yang begitu luar biasa kepada Allah sebagai zat yang adi kodrati. Untuk yang hikmah ke-7 ya, ini masih ada kaitan ya, meskipun sudah sedikit beralih tema sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di hikmah ke-7 ini lebih mengkondisikan agar kita ini tidak boleh ragu ya dengan kehendak Allah, bahkan ragu dengan janji Allah yang telah atau yang mungkin pernah kita terima. Seperti apa janji Allah? Seperti apa harapan atau seperti apa sesuatu yang pernah dijanjikan Allah kepada kita, itu tentu masing-masing dari kita itu punya pengalaman yang pengalaman sendiri-sendiri atau pengalaman individual sendiri-sendiri. Ada kalanya mungkin kita pernah mendapatkan mimpi yang tidak meragukan begitu ya, atau juga mungkin ada ilham yang kita terima, atau mungkin juga ada semacam suara ya, suara batin atau suara sesuatu yang mungkin tanpa wujud begitu ya, yang kita bisa meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Misal ketika kita melakukan sholat istikharah misalnya, lalu di dalam tengah-tengah kita setelah sekian hari melakukan sholat istikharah, kemudian ada tanda bahwa apa yang sedang kita ikhtiarkan itu insya Allah akan diijabah. Tapi ternyata tidak kunjung tiba juga begitu ya. Maka kita tidak boleh kemudian untuk meragukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita sekalian. Nah, untuk melegitimasi apa yang tadi saya sampaikan secara sekilas, kita akan bacakan dulu hikmah yang ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yusakkikannaka al-waqtu, atau la yusakkikannaka fil waqti, mohon maaf, la yusakkikannaka fil waqti adamu buqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. La yusakkikannaka lan ojo mamakan temen ing sira fil waqti ing dalam janji ya, ojo mamangaken apa adamu wuku ilmaudi, ora nanane tumibane sesuatu kang den janjiaken ya ngangka saking sira, li alla yakuna supaya ora ono adamu wuku ilmaudi, ora nanane tumibane perkara kang den janjiaken ya,
wa inta ayyana senajan tertentu apa zamanuhu mangsane utawa zamane maut utawi perkara kang den janjiaken. Tujuannya apa? Li alla yakuna supaya ora ana apa zalika mengkono syak ya. Ora ana qadhan nyacataken fi basiratika ing dalem mata batinira wa ikhmatan lan mateni apa syak linuri sariratika maring padange mata batin sira. Jadi sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kita ya, kita sebagai seorang hamba, yang tadi sempat saya singgung beberapa contoh ya, bagaimana janji itu tersampaikan begitu ya, apakah itu melalui mimpi ya, pada saat kita betul-betul merasa bahwa ketika kita mendapatkan mimpi itu karena habis melakukan ibadah, melakukan riyadhah, melakukan riyadhah tadi itu, artinya kita tidur dalam posisi yang baik, dalam posisi batin kita, mata batin kita sekaligus kondisi kita itu insya Allah dalam kondisi yang sangat baik, kemudian mendapatkan isyarah bahwa sesuatu yang sedang kita ikhtiarkan itu akan terjadi. Itu jadi seolah-olah menjadi janji Allah kepada kita. Tapi ternyata tidak kunjung tiba juga, ternyata tidak datang juga, tidak terjadi juga begitu ya. Maka kita tidak boleh meragukan janji tersebut, karena sedikit ada keraguan dalam diri kita ya, keraguan tersebut akan menyebabkan kita menjadi rusak mata batinnya begitu ya, atau dalam bahasanya adalah qadhan begitu ya, mampu memberikan cacat terhadap mata batin kita, sekaligus mampu kemudian membunuh begitu ya kecerahan dari mata batin kita. Jadi intinya adalah kita tidak boleh ragu sama sekali ya, tidak boleh ragu sedikit pun ya atas sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita melalui beberapa isyarah ya. Tetapi ternyata belum terjadi juga, maka kemudian kita tidak boleh sama sekali melakukannya. Sebaliknya kita tetap harus hakul yakin bahwa Allah pasti akan memberikan sesuatu itu kepada kita. Hanya tadi kembali kepada hikmah yang keenam, pemberian apa yang akan diberikan atau anugerah apa yang akan diberikan Allah kepada kita, dan kapan anugerah itu akan diberikan kepada kita, Allah adalah zat yang maha tahu. Saya kembali kepada teks, la yusakikan nakalan ojo mamangakan teman sira fil wadi ing dalam janji, allazi ya janji wa adaka kemudian sejaji akan bi kelawan lazi sapa maulaka bendoro niro ya, fi manamin ing dalam turu, au ala lisani malakin atau melalui lisane malaikat, jadi semacam ilham atau semacam ya tadi ada suara yang datang kepada kita di saat kita misalnya di saat kita misalnya zikir, di saat kita munajat, misalnya di saat kita tafakkur misalnya, kemudian tiba-tiba ada suara yang itu tanpa rupa dan tanpa warna gitu, tapi tiba-tiba ada suara yang itu intinya adalah memberikan informasi bahwa upaya yang sedang kita lakukan itu akan berhasil ya. Itu berarti indikator atau salah satu indikator suara itu adalah dari malaikat. Au bilhamin rahmanin, atau kelawan ilham kang bangsa pangeran. Jadi ya ilham ya, kita tahu definisi ilham, jadi seolah-olah ada semacam inspirasi, ada sebuah informasi batin yang kita terima kira-kira begitu, dan itu mata batin yang kemudian mampu menerima dan mampu mencari. Jadi di sini sebetulnya Ibnu Athaillah Sakandari ini sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwa tasawuf sebetulnya adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk sampai kepada kecemerlangan mata batin, sampai kepada dalam bahasa Jawa padangnya moto ati atau moto batin atau basirah. Ketika ainun ya dalam bahasa Arab adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan pada mata biologis, di mana tingkat akurasi mata biologis itu makin tua usianya, maksud saya itu makin tidak akurat gitu ya, karena mudah sekali tertipu ya, mata
biologis begitu ya, ainin kedua mata kita ini gitu ya, itu makin tidak akurat ya seiring dengan usia kita yang makin tua. Tetapi sebaliknya mata batin ya idealnya makin tua kita, makin senior usia kita, karena kita sering asah, kita sering latih begitu ya, maka makin tua makin tajam, bukan makin lemah lah. Oleh karena itu sekali lagi hikam Ibnu Athaillah Sakandari ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa mata batin kita mestinya makin hari makin baik. Jadi kata-kata adamu wuqu'il mauti, tidak adanya belum terjadinya begitu ya, belum terjadinya sesuatu yang dijanjikan ya. Padahal ketika kita mendapatkan ilham, ketika kita mendapatkan informasi batin tadi, atau ketika kita mendapatkan mimpi ya, itu seolah-olah sudah sangat jelas wa in ta'ayyana zamanuhu tadi itu, tapi ternyata tidak terjadi juga begitu ya. Ai wa in kana tegese wa in kana yen ono senajan ono apa zamanuhu zamane waktun iku muayyanan dan tentuaken bi an ulhimta gambare yento dan ilhamaken sapa sira annahu ing stemene kelakuan iku yasulu dadi hasil laka maring sira fil waqti al fulani ing dalam waktu yang tertentu gitu ya, apa fathun keberhasilan ayasulu utawa hasil fil ami ing dalam tahun tertentu apa rohaun begitu ya, kajembaran atau kesuksesan au ghairu zalika utawa liyane mengkono-mengkono rohaun au fathun. Jadi misalnya ketika kita mendapatkan ilham ya bahwa akan terjadi sesuatu di masa mendatang yang itu merupakan kesuksesan kita yang besar misalnya, tapi ternyata kemudian nggak terjadi juga atau belum terjadi juga gitu ya, kita masih susah, kita masih kemudian sudah mengupayakan sedemikian rupa tapi ternyata juga belum juga berhasil, kira-kira begitu, maka jangan sampai kemudian hal tersebut membuat kita ragu. Mengapa? Karena dalam pengalaman batin ya, kalau kita menjadi seorang salik ya, menjadi seorang yang sedang ingin wusul kepada Allah, tentu kita bisa melihat para tokoh-tokoh terdahulu ya untuk bisa dijadikan sebagai aktibar. Jangankan para aulia, para wali-wali atau para kekasih Allah, Rasulullah sendiri pernah mendapatkan pengalaman begitu ya. Kalau kita lihat di dalam syarahnya begitu ya. Wa minhu, saya bacakan, wa minhu ma waqalahu sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyati min ikhbarihi li sahabati fil fathi thumma lam yasul fi waqti fi zalikal ami bal fi amin ba'dahu. Ini saya bacakan. Wa minhu lam setengah saking adamu wuqu'il maut ya. Iku ma barang waqalan tumuju lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyati ing ya tahun Hudaybiyah atau pada saat perjanjian Hudaybiyah. Min ikhbarihi saking oleh ngabaraken sapa Kanjeng Nabi li sahabati mari sahabat bil fathi kelawan kemenangan ya bil waqti fil fathi kelawan kemenangan summa lam yasul kari-kari ora hasil ya apa kemenangan fi walikal amin dalam mengkono-mengkono tahun bal fi amin ba'dahu angin tetamine berhasil di dalam waktu yang berikutnya. Jadi Nabi sendiri ngalamin begitu ya. Ketika perjanjian Hudaybiyah ini dianggap sebagai sebuah menjadi pintu masuk kemenangan ya di tahun itu begitu ya. Jadi kalau kita membaca tarikh itu ya, perjanjian Hudaybiyah ini sebetulnya diyakini sebagai satu pintu kemenangan bagi kaum muslim pada saat itu. Tapi ternyata kemenangan itu terjadi ya justru setelah Hudaybiyah. Artinya tidak pas saat perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan. Ada juga dia wa min hadzal qism lan iku setengah saking ilah bagian ya ma utai barang yaqau kang tumiba li batil auliyai maring sebagian para kekasih Gusti Allah ayuh bar gambare yen den beritaaken sapa ba'dul auliya bi annahu ing temen setene kelakuan iku yasulu hasil fi hadzal ami ing dalam ikilah tahun ya kaza ya ikilah peristiwa summa lam yasul kari-kari ora hasil apa ma. Jadi seorang
waliullah ya diberitahu atau diinformasikan bahwa akan ada sesuatu ya, lalu kemudian disampaikan kepada muridnya misalnya, kepada para santrinya, ternyata kemudian tidak terjadi ya. Itu bukan berarti kemudian si wali ini tidak dekat gitu ya, tidak valid informasi yang disampaikan tadi ya, tetapi ya itulah begitu ya, bahwa janji Allah itu sesuatu yang pas terjadi, tetapi kemudian kapan terjadinya ini kita tidak akan bisa memastikan begitu ya. Lalu kemudian dengan belum terjadi, kita tidak boleh kemudian untuk menaklukkan dari apa yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin kembali kepada hikmah yang ke-6 untuk melihat interkonektivitasnya atau interkoneksinya. Bagaimana sih hubungan antara hikmah ke-6, yang hikmah ke-6 tersebut adalah kita diminta untuk tidak boleh putus asa atas tertundanya anugerah ya. Tentu dalam konteks salik ya, dalam dunia sofistik ya, seorang salik ini kok lama sekali tidak dianugerahi ma'rifat misalnya, kok tidak lama sekali tidak dianugerahi mukasyafah, padahal sudah luar biasa riyadhahnya, doanya siang dan malam, munajatnya siang dan malam misalnya begitu, tapi tidak juga mendapatkan atau tidak kunjung juga mendapatkan mukasyafah. Itu tidak boleh kemudian si salik ini putus asa. La yakun ta'akhiru amatil ngata'i ma'al ilhahi fit du'ai mujiban liyaksika. Tidak boleh kemudian seorang yang pemberiannya atau anugerahnya itu masih tertunda ya, pada saat doanya sudah sangat luar biasa, ikhtiarnya juga sudah sangat luar biasa begitu, toh juga masih belum dianugerahkan kepada kita, kita tidak boleh untuk berputus asa. Mengapa? Karena fahuwa domina laka al-ijabata, karena Allah menjamin bahwa akan memberikan anugerah tersebut, hanya hanya bentuk dan waktunya itu Allah yang maha tahu. Sementara kemudian diperkuat oleh hikmah yang ke-7 ini, la yusakkikan laka fil waqti adamu wujudil mau'uti wa inta'ayyana zamanuhu. Jangan sampai janji yang telah diberikan Allah kepada kita, yang kita terima melalui ilhamkah, melalui lisan malaikat misalnya, atau melalui mimpi tadi, yang tentu semuanya adalah cara-cara yang sahihah begitu ya, cara-cara yang memang kita di dalam mendapatkannya ini ya, apakah ilham, apakah melalui lisan malaikat ya, ataukah melalui mimpi ya, kondisi kita betul-betul sedang dalam kondisi yang sangat serius mendekatkan diri kepada Allah ya, alias kita menjauhkan diri dari maksiat, tidak main-main begitu di dalam melakukan segala riadah dan upaya untuk mendapatkan itu ya. Artinya ketika ilham itu menghampiri kita, ketika bacaan masa depan itu menghampiri kita, ibarat seperti bocoran, kira-kira begitu, bocoran informasi dari alam sir ya begitu. Atau juga tadi kita mimpi, dan mimpi itu bukan sembarang mimpi begitu, tapi mimpi yang memang merupakan hasil dari olah batin yang kita lakukan, toh ternyata tidak juga terjadi begitu ya, maka kita tidak boleh kemudian tidak mengimani atau tidak mempercayai, dengan kata lain kita meragukan janji yang telah diberikan Allah kepada kita. Mengapa? Karena kalau kita ragu, keraguan itulah yang kemudian akan menciderai mata batin kita, keraguan itulah yang kemudian akan ya menutupi gitu ya kecerahan atau kecemerlangan mata batin kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mari kita sama-sama di dalam berikhtiar serius, di dalam bertawakal juga paripurna, kira-kira begitu. Kemudian ketika apa yang kita mohonkan, yang kita upayakan belum juga menghampiri kita, belum juga dianugerahkan oleh Allah kepada kita, satu, kita tidak boleh putus asa. Yang kedua juga kita tidak boleh ragu akan kebenaran janji yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan ke segmen ke hikmah yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.